Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sejahtera bagi kita semua. Eh, Perkenalkan, saya Arjuna Sujana dengan NIM 17156236060 dari Prodi Pendidikan Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan eh, berupaya untuk mempresentasikan hasil dari pelaksanaan praktik kerja lapangan yang telah saya lakukan berupa laporan PKL di Halal Network Internasional dengan dosen pembimbing yaitu Sri Widya Lestari SPD MPD dan mentor saya yaitu Rahmat Hadian. Oke, pertama di bagian pertama yaitu pendahuluan dan profil perusahaan. Latar belakang. Jadi eh, perkembangan perkembangan dunia industri dan dunia kerja pada era global saat ini menuntut setiap individu untuk memiliki kemampuan akademik yang seimbang dengan keterampilan eh, praktiknya. Eh, Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan tidak hanya bertugas memberikan teori pembelajaran dalam kelas, tetapi juga untuk mempersiapkan mahasiswanya agar bisa beradaptasi dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai hal tersebut adalah melalui kegiatan praktik kerja lapangan atau magang. Nah, dalam praktiknya, mahasiswa ini sering menghadapi permasalahan terkait kesenjangan antara kompetensi yang diperoleh selama selama eh, duduk di bangku perkuliahan dengan kebutuhan kompetensi di dunia kerja. Perkuliahan biasanya itu lebih banyak memberikan dasar teoritis ataupun materi-materi terkait. Nah, sedangkan dunia kerja itu menuntut daripada kemampuan taktis dan profesionalisme. Seperti komunikasi, kerjasama, kemampuan beradaptasi dengan sistem dan teknologi yang digunakan. Eh, Menurut penelitian Wibowo dan Nugroho 2021 menunjukkan bahwa motivasi kerja dan praktik kerja lapangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan kerja mahasiswa. Oleh karena itu, eh, praktik kerja lapangan ini dapat memberikan kesempatan pada mahasiswa ya, untuk terlibat secara langsung dalam aktivitas kerja di perusahaan atau instansi. Melalui kegiatan ini, mahasiswa dapat mempelajari terkait dengan bagaimana teori yang telah dipelajari di perkuliahan itu dapat diterapkan langsung dalam situasi kerja yang sebenarnya. Nah, oleh karena itu, pelaksanaan PKL Halal Network Internasional ini tentunya sangat berguna bagi saya untuk memperoleh pengalaman nyata dalam dunia kerja atau lingkungan kerja profesional dan juga eh, menambah daripada keterampilan hard skill maupun soft skill yang dibutuhkan saya nanti di dunia kerja selanjutnya. Di sini ada tujuan dari PKL itu sendiri yaitu yang pertama mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari selama perkuliahan ke dalam situasi kerja yang sesungguhnya. Yang kedua, memperoleh pengalaman nyata yang relevan dengan bidang studi yang sudah ditempuh di perguruan tinggi. Yang ketiga adalah untuk mengembangkan kemampuan profesional, termasuk di dalamnya adalah keterampilan keterampilan komunikasi, kerjasama tim, dan adaptasi terhadap lingkungan kerja.
Yang keempat adalah untuk memperoleh pengalaman nyata yang relevan dengan bidang studi yang sedang ditempuh di perguruan tinggi. Oke, selanjutnya ada profil perusahaan. Saya melaksanakan PKL di Halal Network Internasional. Di sini ada sedikit dari keterangan dari perusahaan tersebut, yaitu PT Herbal Penawar Al Wahida Indonesia yang kemudian dikenal sebagai HPAI ini merupakan salah satu perusahaan bisnis Halal Network, Halal Network di Indonesia yang fokus pada penyediaan produk-produk barang konsumsi atau consumer goods yang halal dan berkualitas. HPAI sesuai dengan akta pendirian perusahaan secara resmi didirikan pada tanggal 19 Maret 2012, yang sekarang lebih melekat namanya atau lebih dikenal di masyarakat dan customer dengan nama Halal Network Internasional atau HNI. Nah, alamat dari perusahaan ini adalah terletak di HNI Plaza di Jalan Raya Kalimalang Bilimun, RT 3 RW 10, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, daerah khusus Ibu Kota Jakarta, dengan kode pos 13450. Visi dari perusahaan ini adalah untuk menjadi pemimpin industri halal kelas dunia dari Indonesia. Yang kedua, lalu kemudian ada misi dari perusahaan ini adalah untuk menjadi perusahaan jaringan pemasaran papan atas kebanggaan bangsa. Yang kedua, menjadi wadah perjuangan penyediaan produk halal. Yang ketiga, untuk menghasilkan pengusaha-pengusaha nasional yang dapat dibanggakan, baik secara pemasar, pembangun jaringan, maupun produsen. Nah, produk dari Halal Network Internasional ini sendiri terdiri atas tiga, yaitu ada Healthbar produk, eh, misalkan kayak seperti suplemen, suplemen, eh, madu dan lain sebagainya. Terus ada food and beverage dari hasil pengembangan ataupun R&D dari tim Hal Network sendiri. Lalu ada kosmetik dan home care yang juga diproduksi sendiri di Hal Network Internasional. Oke, di sini ada struktur organisasi perusahaan. Jadi struktur inti dari perusahaan ini adalah terdiri dari tiga, yaitu adanya Dewan Direktur yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Marketing, Direktur Produksi Produk dan Logistik, Direktur Teknologi, dan Direktur Keuangan dan SDM. Lalu ada Dewan Komisaris, yaitu terdiri dari Komisaris Utama dan dua Dewan Komisaris lain. Yang ketiga adalah adanya Dewan Pengawas Syariah, karena industri ini yang HNI jalankan ini eh, berfokus pada industri halal dan tentunya produk-produknya dan seluruh operasional bisnisnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah ini terdiri atas advisor dan dua BPH DSN MUI. Jadi Dewan Direktur ini, Dewan Direksi ini apa ya, bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan strategis dan mengelola perusahaan, dan Dewan Komisaris berfungsi sebagai pengarah dan
pengawas dari kebijakan yang dijalankan melalui Dewan Direktur dan Dewan Pengawas Syariah tuh seperti tadi yang saya jelaskan untuk memastikan bahwa kebijakan kegiatan usaha dan sistem operasional perusahaan ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oke, di sini ada yang kedua, bagian kedua yaitu pelaksanaan PKL tersebut. Nah, di sini ada rincian dari pelaksanaan PKL, unit penempatan. Praktik kerja lapangan di Halal Network Indonesia ini, saya ditempatkan pada unit usaha yaitu hanya kafe pada bagian akunting. Eh, Hanya Cafe adalah unit usaha bidang kuliner yang dikelola oleh Halal Network Internasional atau HNI yang menyediakan berbagai pilihan makanan dan minuman seperti makanan seperti roti, roti, dimsum, snack-snack yang lain yang cocok untuk eh, makanan ringan yang dimakan untuk ngobrol. Lalu ada makanan berat juga. Lalu ada minuman ya seperti kopi, teh, dan lain sebagainya. Nah, kafe ini terletak di HNI Plaza lantai 1 yang dapat dikunjungi oleh pengunjung sebagai tempat makan. Nah, hanya kafe ini juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat berkumpul bersama teman dan keluarga, melakukan pertemuan dengan klien, berdiskusi maupun bekerja secara fleksibel dengan konsep work from anywhere. Jadi untuk informasi saja, jadi HNI Plaza tempat eh, yang merupakan kantor pusat eh, HNI ini terdiri atas 4 lantai yang difungsikan tidak hanya sebagai kantor perusahaan, tapi juga di dalamnya ada bisnis-bisnis unit bisnis yang bisa dijalankan, yang biasa dijalankan dan pada akhirnya menjadi sebuah fasilitas yang eh, digunakan untuk baik oleh pelanggan maupun oleh karyawan itu sendiri, karyawan yang bekerja di network internasional. Nah, eh, periode PKL, jadi pelaksanaan praktik kerja lapangan atau PKL di Hal Network Internasional ini berlangsung kurang lebih selama 4 bulan yang terhitung sejak tanggal 9 Februari 2026 hingga 29 Maret 29 Mei sorry 2026. Eh, Lalu di sini ada jam operasional selama saya PKL di sana, yaitu jam operasional normal di hari Senin sampai Jumat, di jam kerjanya itu dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore waktu Indonesia Barat, dan jam istirahatnya di jam 12 siang sampai dengan jam 1 siang. Lalu di sini ada penyesuaian jam kerja selama bulan Ramadan. Jadi di hari Senin dan Jumat waktu pulangnya lebih cepat, yaitu dari masuknya dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, dan jam istirahatnya di jam 11.30 sampai jam 12.30 waktu Indonesia Barat. Nah, di sini ada lingkup dari pekerjaan yang saya kerjakan selama saya
melaksanakan PKL di sana di hal network internasional. Yaitu yang pertama adalah akuntansi dan keuangan, yaitu fokusnya adalah untuk membantu proses rekonsiliasi data keuangan. Rekonsiliasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian dan antara catatan internal dan catatan internal perusahaan atau dalam hal ini ini kafe Ania Cafe dengan data eksternal, yaitu rekening 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 koran bank ataupun sebutannya mutasi bank lah. Jadi ini merupakan bentuk daripada implementasi dari sistem informasi akuntansi dalam proses pencatatan dan pelaporan keuangan di perusahaan. Yang kedua ada administrasi bisnis, yaitu saya berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan dan pengarsipan dokumen transaksi seperti atau sebut atau filing dokumen seperti nota-nota, ada kwitansi, struk, invoice, dan bukti-bukti dokumen transaksi atau bukti transaksi lain yang tentunya perlu untuk dilakukan pengelolaan secara baik. Nah, pengalaman ini menjadi penting karena memberikan pemahaman dalam mengenai pentingnya manajemen dokumen dalam menunjang efektivitas dan operasional perusahaan. Lalu yang ketiga ada kegiatan pendukung, kegiatan pendukung. Jadi selain daripada dua bidang ini, di saya diminta untuk membantu terkait dengan tugas yang diberikan, yaitu seperti eh, bagian eh, terlibat langsung dalam sebagai anggota tim panitia dalam acara mudik HNI Seru yang diselenggarakan oleh perusahaan. Jadi kegiatan ini membantu saya memberikan pengalaman yang berharga lah dalam hal perencanaan acara, koordinasi tim, pengelolaan peserta 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 mudik, serta bagian dari pelaksanaan kegiatan human resources perusahaan secara profesional. Lalu selain itu saya juga untuk membantu berpartisipasi ataupun terlibat sebagai talent dalam proses pembuatan konten video yang akan diunggah ke platform eh, perusahaan, yang tentunya ini akan memberikan wawasan wawasan lebih pada saya terkait dengan komun- bagaimana strategi komunikasi digital perusahaan serta serta proses kreatif yang dilakukan dalam pengelolaan media sosial perusahaan tersebut. Oke, di sini akan saya lanjutkan dengan rincian job desk dari bidang akuntansi dan keuangan yang saya kerjakan. Yang pertama ada pemeriksaan perbedaan saldo perusahaan dan saldo bank, yaitu saya melakukan perbandingan saldo yang tercatat dan yang terdapat pada perangkat lunak akuntansi atau software akuntansi yang eh, yang digunakan dalam proses kegiatan operasional Hania Cafe yang bernama Iresto, dengan saldo saldo yang terdapat pada mutasi rekening bank, yaitu eh, rekening bank BSI.
Nah, jika terdapat perbedaan saldo pada suatu periode atau per bulan lah ya, maka hal tersebut akan dilakukan rekonsiliasi. Nah, dalam kegiatan ini, penulis diberikan data berupa general ledger yang berasal dari software akuntansi, yaitu Iresto, serta data mutasi rekening bank perusahaan. Data tersebut akan menjadi dasar untuk melakukan pemeriksaan terhadap saldo dan transaksi yang terjadi setiap bulan selama eh, 2025, tahun 2025. Jadi saya melakukan pemeriksaan dari bulan atau periode dari Januari sampai bulan Desember di tahun 2025. Jadi eh, pekerjaan yang saya lakukan dimulai dengan memahami struktur data tersebut, yaitu misalkan ada tanggal transaksi, nomor jurnal, ada uraian ataupun debit kredit serta saldo akhir yang tercatat dalam rekening sistem ataupun rekening bank. Jadi jika terdapat eh, perbedaan dalam saldo akhir yang tercatat, baik itu di sistem maupun di rekening bank, maka 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 perbedaan tersebut perlu direkonsiliasi. Oke, yang kedua adalah rangkaian dari eh, tugas pertama atau kegiatan pertama, yaitu rekonsiliasi antara data perusahaan dan mutasi bank. Jadi saya melakukan rekonsiliasi dengan mencocokkan tanggal nominal dan keterangan eh, transaksi transaksi antara catatan general ledger dan dari software e-Excel dan mutasi rekening bank. Nah, pada kegiatan kali ini, hal yang pertama saya lakukan adalah mengonversi data general ledger dari software e-Resto dan mutasi bank ke dalam format Excel. Lalu konversi ini dilakukan agar ada data dapat disusun dan difilter dan dibandingkan dengan lebih mudah. Setelah formatnya sama, maka saya melakukan proses pencocokan transaksi berdasarkan tanggal, keterangan, dan nominal. Lalu dicarilah ataupun diidentifikasi penyebab dari transaksi transaksi perbedaan saldo ataupun bisa disebut dengan selisih saldo yang tercatat itu eh, melalui bisa jadi ada transaksi yang ada di general ledger tapi belum muncul di mutasi, ataupun sebaliknya transaksi itu terdapat di mutasi bank tapi belum dicatat di pembukuan perusahaan. Nah, misalkan karena disebabkan karena perbedaan waktu pencatatan ataupun transaksi masih diproses, ataupun bisa jadi kesalahan input dan ya transaksi belum dicatat di salah satu pihak. Nah, kemudian saldo itu direkon sedemikian direkon sehingga mencapai saldo tersebut, saldo dari kedua pihak, yaitu dari sistem Kiresto dan notasi banknya itu menjadi balance. Oke, sekarang di job desk bidang administrasi dan bisnis. Yang pertama ada eh, pengarsipan dokumen transaksi secara sistematis sesuai dengan periode transaksi. Yaitu di- mela- saya melakukan pengarsipan dokumen transaksi yang dilakukan dengan menyusun dan menyimpan dokumen.
dokumen secara sistematis melalui periode, berdasarkan dari periode, yaitu dokumen transaksi tiap tiap bulan disusun berdasarkan bulannya, misalkan bulan Januari, Februari, Maret, dan selanjutnya. Itu dokumen tersebut disusun, kemudian eh, dijadikan satu file menjadi arsip dokumen tahunan. Jadi eh, saya membantu untuk menyusun dokumen transaksi perusahaan dari tahun 2023 sampai dengan eh, 2026 yang sedang berjalan sampai bulan Mei kira-kira. Jadi dokumen-dokumen tersebut disusun berdasarkan periode transaksi, eh, khususnya berdasarkan bulan dan tanggal transaksi. Lalu saya mengurutkan dokumen dokumen-dokumen tersebut mulai dari tanggal yang terkecil terlebih dahulu, baru hingga tanggal yang paling besar di setiap bulannya, sehingga dokumen itu menjadi lebih rapih dan mudah ditelusuri. Lalu setelah itu, setelah diurutkan jadi arsip bulanan, lalu digabungkan lagi sehingga menjadi arsip tahunan, di mana ini digabungkan menjadi satu file yang akan dimasukkan ke map ordner, yang seperti bisa dilihat di dokumentasi ini. Lalu saya berikan nama ataupun pemberian tanda bahwa dokumen ini berasal dari periode tertentu, misalkan dari bulan Januari sampai bulan bulan Agustus, ataupun bisa juga di dokumen di tahun 2023 ataupun tahun 2025, seperti itu. Lalu yang kedua, ada penyortiran terhadap dokumen yang sudah tidak diperlukan atau tidak terkait lagi dengan operasional perusahaan. Lalu saya membantu untuk meninjau ataupun memilah-milah lagi dokumen berdasarkan arahan dari mentor saya, agar dokumen yang tersimpan itu tetap rapih, relevan, dan mudah diakses. Dokumen-dokumen selain jurnal, bukti transaksi, itu dipisahkan agar tidak tercampur dan eh, berantakan. Jadi intinya agar dokumen-dokumen yang penting itu tidak tercampur dengan dokumen yang sudah tidak relevan lah, sehingga arsip perusahaan itu menjadi rapih dan terorganisir. Lalu yang ketiga adalah pembersihan dan pencarian dokumen transaksi yang belum dilengkapi oleh memo internal. Lalu saya membantu mencari dan mengidentifikasi dokumen transaksi yang belum dilengkapi dengan memo internal. Nah, memo internal ini semacam dokumen pendukung atau surat yang biasanya eh, dimasukkan diurutkan di urutan paling awal, lalu kemudian setelah memo internal itu barulah eh, eh, dilampirkan di belakangnya, itu ada semacam kayak nota, struk, ataupun invoice yang merupakan bukti transaksi dari suatu transaksi perusahaan lah. Nah, jadi memo internal itu berfungsi untuk menjelaskan
memperkuat ataupun memberikan keterangan tambahan atas suatu transaksi. Jadi pemeriksaan ini dilakukan dengan mencari dokumen-dokumen yang mungkin terlewat ataupun sudah dicatat di sistem ataupun di pencatatan, tapi eh, belum belum ditandai sebagai dokumen yang belum memiliki memo internal. Jadi setelah dokumen eh, yang belum diberi memo internal itu ditemukan, maka saya memisahkan tentunya dari dokumen dokumen yang sudah lengkap. Jadi pemisahan ini ditujukan agar dokumen tersebut dapat ditindaklanjuti ataupun dilakukan apa yang disebut dengan di print out ulang dokumen transaksi yang atau apa ya disebutnya memo internal. Memo internal itu di print out ulang lalu diselipkan, dilampirkan dokumen dokumen di belakangnya, apa bukti transaksi di belakangnya itu. Kira-kira seperti itu. Oke, lanjut ke job desk dari kegiatan pendukung lainnya yang saya bantu untuk kerjakan. Yang pertama ada eh, bertugas sebagai anggota tim registrasi dalam acara Mudik HNI Seru 2026 sebagai PJ Photobooth. Nah, tugas tersebut ini meliputi eh, mengatur alur peserta yang ingin menggunakan fasilitas photobooth, membantu peserta yang ingin mengabadikan momen bersama keluarganya, serta memastikan proses pengambilan foto berjalan dengan tertib dan lancar. Nah, saya juga membantu terkait agar membantu dari kerapian area foto booth agar peserta merasa nyaman dapat menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh panitia. Jadi untuk informasi tambahan saja bahwa Mudik HNI Seru ini merupakan kegiatan mudik gratis yang diselenggarakan oleh perusahaan bagi staf ataupun mitra yang ingin melakukan perjalanan mudik ke kampung halamannya. Jadi fasilitas foto booth ini semacam kenang-kenangan untuk acara event ini agar mendapatkan semacam reward ataupun kebahagiaan lain yang didapatkan oleh mitra maupun karyawan, eh, sehingga membuat nyaman dan eh, loyal terhadap perusahaannya. Lalu lalu ini fasilitas menjaga kelancaran antrian ya, yang pastinya harus dijaga agar tidak terjadi penumpukan peserta ataupun eh, situasi yang crowded yang yang membuat acara menjadi tidak kondusif dan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang kedua adalah untuk berpartisipasi sebagai talent dalam pembuatan beberapa konten video. Nah, yaitu saya membantu untuk proses pembuatan konten, yaitu menjadi talent
dengan mengikuti arahan dari tim terkait, baik dalam hal pengambilan video atau atau syuting atau penyampaian pesannya seperti apa, ataupun penyesuaian dari ekspresi maupun gerakan agar sesuai dengan konten yang telah dirancang. Lalu konten ini kemudian akan dipublikasikan melalui media sosial dari perusahaan. Jadi ya, perusahaan. Nah, inilah dokumentasi saya waktu menjadi panitia PJ, sebagai PJ photo booth, dan ini contoh juga dari uh, video konten yang diupload di media sosial. Kalau di sini itu Kanin itu adalah brand brand kosmetik yang ditujukan untuk pria, makanya di video ini uh, uh, talentnya itu adalah pria gitu. Oke, di sini ada analisis dari pekerjaan yang telah saya lakukan, yaitu yang pertama yang pertama ada terkait dengan keuangan, yaitu pemeriksaan selisih saldo software dan mutasi bank. Analisisnya adalah pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui eh, periode-periode mana yang terdapat yang menunjukkan adanya perbedaan atau selisih saldo. Nah, jika terjadi selisih saldo, maka yang dilakukan tentunya adalah melakukan rekonsiliasi untuk mencari penyebab eh, penyebab eh, eh, terjadinya selisih tersebut. Nah, kaitannya dengan teori perkuliahan ini adalah eh, ini terkait dengan eh, teori sistem informasi akuntansi, yaitu data data transaksi keuangan itu harus dicatat, diolah dan disajikan secara akurat agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Jadi perusahaan itu harus menyimpan datanya secara rapih dan aman sehingga memudahkan untuk pencarian data yang diperlukan. Jadi bagaimana kita memastikan bahwa pemeriksaan eh, data dari software dan mutasi bank ini eh, untuk memastikan bahwa pencatatan perusahaan ini telah sesuai dengan transaksi yang telah terjadi. Nah, selain itu tentunya adalah untuk penggunaan dari aplikasi akuntansi ini untuk menjaga daripada kualitas informasi keuangan yang dihasilkan, sehingga kegiatan ini juga merupakan dari bentuk penerapan teori pengembalian internal ya. Jadi maksudnya agar sesuatu data keuangan dan data transaksi itu bisa eh, di disimpan secara rapih dan mudah ditemukan. Nah, kompetensi yang didapat adalah yaitu sorry, membaca general membaca general ledger. Jadi saya pelajari untuk melihat informasi penting seperti transaksi, tanggal transaksi, nomor nomor jurnal, keterangan transaksi, serta nomor debit dan kredit. Sehingga ini membantu saya memahami untuk transaksi
perusahaan yang dicatat secara sistematis dan dalam data keuangan. Lalu menganalisis mutasi bank, jadi memperhatikan terkait dengan tanggal, nominal, dan keterangan yang terdapat dalam mutasi bank, sehingga kita mengetahui transaksi apa yang tercatat di bank itu apakah sudah sesuai dengan catatan perusahaan. Lalu ketelitian dalam pemeriksaan data, yaitu ketelitian ini diperlukan karena data-data ini bisa dibilang banyak dan memiliki nominal yang berbeda-beda, sehingga kita harus memastikan bahwa transaksi ini tidak terlewat dan salah dibaca. Jadi untuk memastikan ketelitian itu dibutuhkan dalam pekerjaan akuntansi dalam agar agar data perusahaan jadi akurat. Lalu ada rekonsiliasi. Analisisnya adalah rekonsiliasi bank itu dilakukan untuk mengetahui penyebab terjadinya selisih antara saldo perusahaan dan saldo rekening bank. Proses ini dilakukan untuk mencocokkan tanggal, nominal, dan keterangan agar pencatatan keuangan menjadi lebih akurat dan menghasilkan dan saldo keduanya, yaitu software dan bank, jadi balance. Kaitannya dalam teori perkuliahan adalah rekonsiliasi bank ini terkait dengan pengendalian kas, bahwa ini rekonsiliasi bank adalah salah satu prosedur penting di dalam akuntansi yang bertujuan untuk mencocokkan saldo kas menurut perusahaan dan saldo kas menurut bank. Jadi rekonsiliasi ini diperlukan karena saldo bank ini dapat berubah ataupun berbeda saldo perusahaan antara dengan saldo menurut bank. Bisa jadi akibat perbedaan waktu pencatatan ataupun kesalahan dari pencatatan itu sendiri. Jadi agar membantu perusahaan mengetahui arus uang yang masuk dan keluar itu lebih tepat. Kompetensi yang diperoleh adalah rekonsiliasi data keuangan, tentunya dengan proses membandingkan transaksi itu, jadi membantu saya untuk memahami bahwa eh, saldo perusahaan dan saldo bank itu dapat disesuaikan dengan benar dan balance. Lalu ada analisis transaksi, selisih transaksi, bahwa eh, belajar bahwa untuk menganalisis transaksi ini, analisis apa ya, penyebab dari selisih transaksi ini dapat terjadi, bisa jadi karena transaksi itu sudah dicatat di perusahaan tapi di banknya belum, ataupun sebaliknya. Jadi kegiatan ini membantu saya memahami bahwa perbedaan saldo itu bisa ditelusuri secara detail sehingga diketahui penyebabnya. Lalu ada pengarsipan dokumen transaksi, bahwa kegiatan pengarsipan ini dilakukan dengan menyusun dan menyimpan dokumen transaksi secara sistematis berdasarkan periode transaksi agar lebih rapi, teratur, dan mudah ditemukan jika diperlukan. Nah, diperlukan eh, apa ya namanya, keterkaitan dengan teori perkuliahannya, yaitu bahwa dalam kegiatan akuntansi ini dokumen transaksi itu tentunya menjadi dokumen pendukung atas pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan. Oleh karena itu tentunya harus dikelola dengan tertib agar bisa digunakan kembali ketika diperlukan untuk verifikasi, pelaporan, maupun pemeriksaan. Dan kompetensi yang saya peroleh yaitu
pengelolaan arsip transaksi. Dari kegiatan ini membuat saya memahami bahwa pentingnya pengelolaan arsip dalam mendukung kegiatan administrasi administrasi perusahaan. Dari kegiatan ini, proses penyusunan dan pengarsipan atau penyimpanan dokumen transaksi yang rapih itu memudahkan memudahkan nantinya untuk digunakan kembali jika diperlukan. Yang kedua itu memahami sistem filing dokumen. Ya, jadi dokumen ini tidak boleh disimpan secara acak, tetapi harus mengikuti sistem ataupun uh, urutan yang lebih tertata. Jadi dengan filing ini dapat membantu perusahaan dalam mencari dokumen dengan cepat dan mengurangi risiko kehilangan dokumen. Lalu ada penyortiran dokumen transaksi. Jadi proses ini bertujuan untuk menjaga kerapian arsip, mengurangi penumpukan dokumen, serta memastikan dokumen yang penting tidak tercampur dengan dokumen yang tidak relevan. Keterkaitan dengan teori perkuliahan adalah bahwa kegiatan penyortiran ini adalah dokumen ini perlu dipilah berdasarkan fungsinya, kepentingannya, ataupun keterkaitannya dengan operasional perusahaan. Jadi, pemisahan dokumen yang relevan dan tidak relevan ini mencegah adanya kesalahan dalam penggunaan dokumen sebagai dasar pencatatan. Jadi, dalam konteks akuntansi adalah dokumen yang digunakan sebagai bukti pencatatan harus jelas, lengkap, dan sesuai dengan transaksi yang terjadi. Kompetensi yang diperoleh adalah ketelitian dalam administrasi, bahwa supaya apa ya, dokumen penting tidak ikut tersisih dan tercampur dalam dokumen lain. Jadi dalam kegiatan ini membantu saya belajar untuk berkonsentrasi terkait dengan pekerjaan administrasi. Lalu yang kedua ada pengendalian dokumen, bahwa saya harus memastikan bahwa dokumen yang disimpan ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan kegiatan operasional perusahaan. Jadi yang tidak berkaitan dengan itu maka perlu dipisahkan agar tidak mengganggu kerapian arsip. Sehingga saya memahami bahwa ini penting untuk sebagai pengendalian terhadap dokumen perusahaan. Lalu ada eh, kompetensi yang diperoleh selanjutnya, yaitu efisiensi pengelolaan arsip, bahwa memilah dokumen yang tepat itu eh, menjadi menjadi apa ya, suatu arsip yang rapih dan mudah ditemukan ini tentunya akan apa ya, sangat efisien dan dapat mempercepat proses kerja administrasi ataupun nanti proses dari kegiatan akuntansi lain yang memerlukan arsip-arsip dari dokumen transaksi ini. Lalu ada pemeriksaan dokumen transaksi untuk memo internal, bahwa analisis dalam proses ini penting untuk memastikan kelengkapan dokumen transaksi sebagai pendukung administrasi dan pencatatan keuangan perusahaan. Keterkaitannya dengan teori perkuliahan adalah bahwa setiap transaksi ini harus didukung oleh bukti yang memadai agar informasi yang dicatat itu dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kegiatan kegiatan ini juga terkait dengan
konsep audit trail, yaitu jejak dokumen yang dapat digunakan untuk menelusuri eh, proses terjadinya suatu transaksi. Jadi memo internal ini menjadi salah satu bagian daripada kelengkapan dokumen yang membantu memperjelas informasi transaksi. Kompetensi yang diperoleh adalah yang satu untuk mengidentifikasi dokumen transaksi, yaitu eh, perlu memastikan ataupun mengenali jenis dokumen atau isi dokumen yang terkait dengan eh, transaksi perusahaan seperti nota, struk, invoice, ataupun kwitansi. Eh, Kegiatan ini membantu memahami fungsi dari dokumen sebagai apa ya, bukti pendukung administrasi dan pencatatan keuangan. Lalu ada tentunya ketelitian dalam verifikasi administrasi bahwa agar tidak ada dokumen yang kurang dan belum sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jadi saya belajar untuk bahwa kelengkapan dokumen itu tentunya penting untuk mendukung dan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pencatatan suatu transaksi. Lalu ini ada analisis pekerjaan dari kegiatan pendukung yang saya lakukan bahwa eh, kegiatan ini menunjukkan bahwa eh, kegiatan PKL itu tidak hanya sesuai dengan bidang studi saya, tapi juga mendukung juga apa ya sebenarnya, mendukung dari kegiatan ataupun kelancaran suatu acara perusahaan dalam hal pelayanan peserta dan koordinasi eh, dengan panitia keterkait keterkait keterkaitannya dengan teori perkuliahan adalah bahwa apa ya, terkait dengan manajemen, bahwa suatu kegiatan memerlukan eh, proses dan pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan agar tujuan kegiatan dapat tercapai. Jadi bahwa perencanaan event yang efektif ini melalui eh, menganalisis kebutuhan peserta, perumusan tujuan, time management dan sumber daya secara efisien itu meningkatkan partisipasi dan kepuasan dari masyarakat atau peserta lah. Ini juga membantu saya untuk eh, apa ya, meningkatkan daripada kompetensi yang saya peroleh selama PKL, yaitu berkomunikasi, ya tentunya sebagai apa ya, berinteraksi dengan banyak orang tentunya memerlukan keterampilan komunikasi yang baik sehingga dapat mengarahkan ataupun memberikan apa ya, panduan yang tepat soal alur alur dari kegiatan foto booth ini. Jadi komunikasi ini sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman yang tidak perlu. Lalu ada pelayanan peserta, yaitu memberikan layanan yang ramah, sopan, lalu responsif terhadap eh, mungkin semacam pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh peserta. Jadi ini membuat saya memahami bahwa pelayanan yang baik itu menciptakan kesan yang baik juga untuk kegiatan perusahaan. Lalu ada manajemen antrian, bahwa manajemen yang antrian yang baik itu akan apa ya bahasanya,
membuat hmm, acara dari kegiatan foto booth ini menjadi kondusif lah. Jadi saya belajar untuk mengolah situasi eh, yang crowded ini supaya tetap terjaga, supaya tetap kondusif dan acara berjalan dengan lancar. Lalu ada kerjasama tim, saya bekerja sama dengan tim dari tim dari penyedia foto booth yang telah disediakan oleh perusahaan. Saya berkoordinasi terkait dengan pelaksanaan acara itu, lalu agar acaranya sesuai dengan rencana dan kesepakatan. Jadi saya memahami bahwa keberhasilan ini tidak hanya bergantung pada satu orang, tapi juga koordinasi dan kerjasama tim itu sangat diperlukan. Lalu yang terakhir ada talent konten video. Jadi kegiatan ini mendukung proses komunikasi digital perusahaan melalui pembuatan konten yang dipublikasi di media sebagai sarana informasi dan promosi. Jadi keterkaitannya dengan teori perkuliahan adalah bahwa media sosial ini bisa dimanfaatkan untuk apa saja, karena ini sudah era digital, bahwa komunikasi untuk membangun hubungan dengan customer, dengan meningkatkan citra perusahaan dan menyampaikan pesan secara menarik, gitu kan, bahwa eh, menggunakan media sosial ini dapat meningkatkan engagement antara perusahaan dan customer. Jadi konten yang dirancang dengan baik itu bisa memperkuat hubungan perusahaan dengan publik. Jadi kompetensi yang saya peroleh dari kegiatan ini adalah tentunya adalah komunikasi digital, bahwa penyampaian penyampaian pesan ataupun konten yang menarik melalui media sosial ini harus dibuat eh, menarik, up to date, dan apa ya, bisa dibilang kekinian lah, mengikuti tren yang ada di media sosial, tapi tetap harus sesuai dengan tujuan dari perusahaan tersebut. Jadi ini merupakan salah satu strategi penting dalam penyampaian informasi dan promosi bagi eh, perusahaan. Lalu ada kepercayaan diri, bahwa sebagai talent tentunya harus tampil eh, apa ya, percaya diri di depan kamera, bahwa harus belajar untuk intonasi, ekspresi ataupun sikapnya agar kontennya itu eh, tersampaikan dengan baik. Lalu ada pemahaman soal media sosial, bahwa kegiatan ini tentunya bukan, media sosial bukan hanya soal hiburan, tapi bisa digunakan untuk hal-hal lain seperti sarana informasi, promosi, dan membangun citra perusahaan. Jadi konten yang saya pelajari bahwa konten yang dipublikasi ini eh, harus memperhatikan pesan, target audiens, maupun citra dari perusahaan itu sendiri. Oke, terakhir, bahwa kesimpulan dari pelaksanaan PKL yang telah saya lakukan di Halal Network Internasional, untuk spesifiknya lebih di Hania Cafe, bahwa kegiatan PKL ini memberikan pengalaman nyata dalam memahami proses kerja di lingkungan perusahaan. Melalui berbagai tugas yang dilaksanakan, dapat dapat menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam praktik kerja, khususnya dalam bidang akuntansi, administrasi, maupun kegiatan pendukung perusahaan.
Selain itu, PKL juga dapat membantu mengembangkan keterampilan kerja seperti ketelitian, tanggung jawab, kedisiplinan, komunikasi, kerja sama tim, serta kemampuan beradaptasi dalam lingkungan kerja profesional. Keterampilan tersebut uh, akan dapat meningkatkan kesiapan dalam menghadapi dunia profesional. Nah, ini ada dokumentasi, yaitu ini dokumentasi saat bekerja, saat menjalankan tugas lah. Ada juga contoh-contoh konten yang dipublish yang melibatkan saya sebagai talent. Lalu ada kegiatan buka puasa bersama dengan dengan eh, apa ya dengan peserta magang lain. Lalu ada halal bihalal kegiatan perusahaan. Lalu di sini ada konten story atau bisa disebut dengan live report kegiatan kegiatan perusahaan yang tadi sebelumnya, di slide sebelumnya. Lalu ini ada terkait dengan selisih saldo. Ini selisih saldo, lalu ada kegiatan rekonsiliasi yang melibatkan software Iresto. Ini displaynya. Lalu ini adalah Excelnya, format Excelnya, data yang telah dikonvert melalui dari Iresto ke Excel. Oke, sekian dari presentasi dari laporan PKL yang telah saya laksanakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan dalam isi materi maupun penyampaian, eh, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.